Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsawati Dayana, NIM 2321010300034. Baik, saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis Kontekstual atau Contextual Teaching and Learning. Baik, saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membantu hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari, dengan melibatkan tujuan komponen utama pembelajaran efektif. Menurut Johnson, mengartikan pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pembelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-harinya, dengan konteks lingkungan, ibadah sosialnya, dan budayanya. Yang kedua yaitu pengertian model pembelajaran. Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Pengertian model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi, pendidikan, dan belajar yang dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi. Dan menurut Suyanto, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep pelajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan, situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membantu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan lingkungan sekitarnya. Kontekstual mempunyai 7 komponen. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, mengetahui tidak diberikan secara instan kepada siswa, melainkan khusus dikontribusikan sendiri oleh siswa melalui keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa membangun pengetahuannya setahap demi setahap. Komponen yang kedua yaitu penemuan. Penemuan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontrolivisme. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan kepada hasil proses mengingat atau menghafal, melainkan diperoleh siswa melalui proses penemuan belajar. Berdasarkan konsep ini, siswa dapat mengontribusikan pengetahuannya dengan baik melalui interaksi sosial. Komponen yang keempat yaitu bertanya. Bertanya merupakan salah satu proses bagi siswa untuk mengkontribusikan konsep atau pengetahuan. Komponen yang kelima yaitu pemodelan. Menurut konsep ini, pembelajaran
Seperti contoh pembelajaran matematika memerlukan model yang dapat ditiru. Sebagai misal, guru berperan sebagai model yang memberikan contoh tertentu dan sebagainya. Komponen yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah cara berpikir mengenai apa yang baru dipelajari. Refleksi merupakan respon siswa terhadap kejadian, aktivitas, dan pengetahuan yang telah diajarkan atau dikuasai oleh siswa sendiri. Komponen yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya, yakni proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data ini diambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung, tidak hanya ketika pembelajaran tersebut selesai. Poin yang B yaitu ciri-ciri pembelajaran model berbasis kontekstual. Guru harus terlebih dahulu memahami ciri-ciri dan ciri-cirinya agar ketika model pembelajaran diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, model pengajaran yang baik mempunyai ciri-ciri yang dapat dikenali secara luas, seperti yang pertama yaitu mempunyai prosedur yang sistematis. Kedua, hasil pembelajaran ditetapkan secara khusus. Yang ketiga yaitu setiap model pembelajaran merinci tujuan hasil pembelajaran tertentu. Yang keempat, apa yang harus ditunjukkan oleh siswa setelah menyelesaikan urutan instruksi adalah rincian dan spesifik. Yang keenam, ukuran keberhasilan, menentukan kondisi lingkungan tertentu dalam model pembelajaran. Berikutnya, jenis-jenis model pembelajaran. Terhadap beberapa jenis model pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain yaitu ada dua. Yang pertama penemuan, yang kedua yaitu metode. Juga dikenal sebagai pembelajaran penemuan atau pembelajaran berbasis inquiry. Merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada siswa mengeksplorasi, menemukan dan membangun pengetahuan melalui proses menjawab pertanyaan, menyelidiki dan merefleksikan. Yang berikutnya yaitu poin C, langkah-langkah dalam mempelajari pembelajaran berbasis kontekstual. Itu setiap tahap pemecahan masalah dalam pembelajaran dengan PBM terjadi melalui kegiatan sebagai berikut. Siswa memahami masalah. Dalam langkah-langkah pertama ini, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa seperti apa yang belum kamu ketahui, lalu data apa yang akan diberikan, kemudian seperti apa kondisi atau informasi yang tersedia cukup atau menemukan solusi yang kamu cari pada informasi yang terkadang dalam tugas yang diberikan. Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan kontekstual dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pada anak gagasan bahwa belajar lebih bermakna bila mereka bekerja secara mandiri dan membangun pengetahuan dan keterampilan. Poin yang berikutnya yaitu poin D, pengaruh dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran berbasis konteks membantu siswa memahami konsep-konsep yang memasuk akal dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, sehingga meningkatkan hasil pembelajaran yang dicapai. Masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep seperti kayak matematika siswa di kelas. Dalam hal ini, pembelajaran tidak mungkin optimal untuk meningkatkan pemahaman pembacaan anak. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman membaca anak. Tentu saja dalam hal ini, kemampuan pemahaman baca awal anak akan lebih meningkat. Hal ini juga terlibat pada pembelajaran
situasional yang menekankan apa partisipasi anak dalam mencari pengetahuan nyata di lingkungan sekitarnya. Kemudian seperti siswa hendaknya dapat memahami materi pembelajaran dengan menganalisis permasalahan dan disampingkan guru dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan tersebut. Poin yang berikutnya yaitu poin E, kelebihan dari pembelajaran kontekstual pembelajaran. Modul pembelajaran berbasis konteks dapat digunakan baik oleh siswa, sekolah profesional maupun guru sebagai sumber pembelajaran di kelas. Kedua, modul pembelajaran berbasis konteks mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan logis, serta materi yang diberikan berhubungan dengan kehidupan nyata siswa sehingga lebih termotivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk mendapatkan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih produktif dan mampu menguatkan konsep kepada siswa, karena metode pembelajaran ini menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis strukturativisme, siswa diharapkan belajar melalui pengalaman, bukan menghafal. Berikutnya, menurut Seimin memaparkan beberapa manfaat belajar kontekstual, antara lain yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan aktif berpikir siswa secara tuntas, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk belajar melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata daripada menghafal. Yang ketiga, pendidikan kontekstual bukanlah tempat memperoleh informasi, melainkan tempat menguji data dari penemuan lapangan. Yang keempat yaitu bahan ajar diciptakan oleh siswa sendiri. Dan tujuan metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka biasa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu poin berikutnya, poin G, penguatan karakter melalui pembelajaran kontekstual. Pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan semua orang, terutama seluruh peserta didik, dan membina manusia yang lebih dalam dari dirinya sifat-sifat, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang berdasarkan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap kehidupan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengembangan karakter yang baik pada siswa. Berikutnya, sebagaimana ditemukan pada penelitian sebelumnya dari Novialita, pembelajaran dengan pendekatan situasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis deskripsi yang menggambarkan kehidupan nyata yang dialaminya secara langsung. Dijelaskannya, generasi muda penerus bangsa ditandai dengan prinsip hidup yang kuat, tutur kata yang perbuatan yang terhormat, cara berbicara dan pakaian yang selalu benar, berhenti lembut dan saling menghormati, serta mempelajari kontekstual dapat digunakan untuk mendidik anak-anak
anak-anak sekolah dasar tentang karakter mereka. Kemudian pendidikan karakter bukan sekedar memberikan ilmu, yang penting adalah bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, anak tidak hanya menerima pelajaran, melainkan juga mencari dan menemukan materi sendiri. Selanjutnya, secara teoritis tidak menggunakan model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan metode tersebut sudah lama digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak dalam proses belajar mengajar. Anak tidak cepat bosan, jenuh, dan mengantuk. Kemudian selain itu, keadaan anak pada saat proses pembelajaran tampak kurang aktif dibandingkan kelompok eksperimen. Dalam hal ini pembelajaran tidak mungkin optimal. Untuk meningkatkan pembelajaran anak, pemahaman membaca anak. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap pemahaman membaca anak. Tentu saja dalam hal ini kemampuan pemahaman bacaan awal anak akan meningkatkan. Juga terlihat pada pembelajaran situasional yang nyata di lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan model pembelajaran mungkin besar akan mempengaruhi pemahaman pembacaan awal anak sehingga menimbulkan efek yang berbeda terhadap pemahaman membaca awal anak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.